Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Guru berharap anak-anak tetap sehat, bersukacita, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi secara nyata. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari Afrika, namanya Nelson Mandela. Gara-gara menentang penguasa yang rasialis Afrika Selatan, ia harus mengalami masa-masa penyiksaan yang berat sekali di dalam penjara. Sampai-sampai kondisi kesehatan dan berat badannya menurun secara drastis. Suatu ketika dia dibebaskan dari penjara. Kemudian dia ikut pemilihan presiden dan ia pun memenangkan pemilihan itu dan terpilih sebagai presiden. Luar biasa anak-anak ya. Itu belum seberapa, masih ada yang lebih luar biasa lagi. Dalam acara pelantikannya sebagai presiden, ia secara khusus mengundang orang-orang yang dahulu menyiksanya dengan hebat di penjara. Lalu apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Mempermalukan mereka atau ganti menyiksa mereka? Ternyata tidak anak-anak. Nelson Mandela tidak membalas dendam. Ia malah secara terbuka memaafkan dan mengampuni mereka. Bayangkan, bertahun-tahun Nelson Mandela diperlakukan tidak adil. Bertahun-tahun dia disiksa di dalam penjara. Tapi setelah dia bebas dan berkuasa, dia tidak membalas dendam. Ia malah memaafkan orang-orang yang telah bertindak tidak adil kepadanya. Kalau ia mau, sangatlah mudah baginya untuk ganti menyiksa dan memenjarakan mereka. Apa sulitnya seorang penguasa menghukum musuh-musuh politiknya? Mengapa Nelson Mandela tidak melakukannya? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya ternyata karena Nelson Mandela ingin mempraktekkan kasih secara nyata. Ya, mengasihi secara nyata, bukan sekedar kata-kata. Kini begitu banyak negara di dunia, terutama yang mengalami perselisihan, pergi belajar ke Afrika Selatan. Mereka belajar tentang bagaimana membangun perdamaian. Begitulah Nelson Mandela mampu mengubah dunia, bukan dengan uang, bukan dengan senjata, tetapi dengan kasih yang nyata. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus mampukan kami untuk menerapkan kasih secara nyata untuk dunia ini. Biarlah melalui kasih yang kami berikan dapat mengubah orang-orang yang tidak baik menjadi baik. Biarlah dengan kasih yang kami berikan boleh memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati sekolah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai sekolah kami, sehingga tetap sampai hari ini Tuhan mempercayakan sekolah kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak di Solo dan sekitarnya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan-Mu, memberikan anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna kepada bangsa kami, dan Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.